Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, digelar di tengah pandemi, pilkada menjadi terancam karena banyak pihak yang terpapar corona. Tercatat sejumlah komisioner KPU pusat dan daerah serta sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona. Pemerintah bergeming dan menegaskan pilkada serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Imbauan sejumlah kalangan untuk menunda pilkada serentak 2020 akibat pandemi corona ditanggapi pemerintah. Melalui juru bicara kepresidenan, Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di 270 daerah tetap digelar 9 Desember 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah minta penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar juga harus dilakukan. Sebelumnya imbauan untuk menunda pilkada datang dari sejumlah pihak. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengimbau pilkada bisa ditunda jika sulit menerapkan protokol COVID-19. Imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah juga sempat meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali pelaksanaan pilkada serentak 2020, apalagi di kawasan zona merah. Memang kalau kita melihat di daerah-daerah yang zonanya merah, bahaya Mas. Jadi memang harus dipertimbangkan itu kondisi-kondisi agar tidak terjadi klaster baru gitu. Saat ini sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona oleh Satgas Penanganan COVID-19. Tak hanya itu, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Pramono Ubaid juga terpapar COVID-19 dan sedang isolasi mandiri di rumah dinas. Tak hanya pejabat KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir juga positif terpapar COVID-19. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 juga telah menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan bagi petugas kesehatan yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 tak henti-hentinya terus mengalir. Sejumlah bingkisan makanan ringan diberikan kepada tenaga medis yang bertugas pada beberapa rumah sakit di Jakarta. Virus corona kembali mengepung ibu kota. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali dilakukan untuk memerangi pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat seluruh petugas medis kembali harus bekerja keras melawan virus asal Wuhan ini. Dukungan dan bantuan pun silih berganti datang dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya MNC Peduli yang memberikan minuman segar dan makanan ringan untuk tenaga medis yang berada di RSUD Jati Padang dan RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami sedang dalam persiapan menuju ke rumah sakit full COVID. Kami tetap semangat melayani pasien-pasien COVID. Apalagi selama masa pandemik ini, tenaga kesehatan itu memang harus menjaga stamina-nya agar tetap sehat. Tugas mulia yang dijalani oleh petugas medis ini patut mendapat apresiasi lebih dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, mari kita terus berbagi bersama MNC Peduli untuk mendukung kinerja para petugas kesehatan yang tengah berjuang melawan virus corona. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Tak hanya tenaga medis, melawan penyebaran virus corona juga bisa dilakukan oleh tiap individu dengan menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tim Liputan iNews melaporkan.